Ada juga. Oh, saya berarti ya. Langsung. Mulai. Apa judul? Menunggu video. Kok video siaran langsung sudah berakhir? Tadi tuh kan diperkenalkan. Oh. Nanti ganti slide tadi gimana mas? Ke OBS-nya. Ini tampilannya. Ya nontonnya. Hmm. Dan mulai. Tes tes. Tes 1 2 3. Cek sound, persiapan untuk kelas online di grup yang kita cintai, yang kita sayangi, grup pertanian organik NASA. Mudah-mudahan 1 sampai 1,5 jam ke depan kita bisa saling berbagi, sharing terhadap apa-apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan menjadi bagian kontribusi kita untuk semakin memperbesar PT Natural Nusantara bersama para mitranya, atau orang menyebutnya growth together, tumbuh bersama. Dan sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas, termasuk kaum milenial yang sudah mempersiapkan prasarana sehingga tampilan kita pada kali ini itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, kita ada salah satu teknologi juga bantuan dari IT, dari Pak Udin ya, IT kita, sehingga bisa siaran langsung menggunakan fasilitas media sosial yaitu dari Facebook, tapi kita juga bisa menampilkan share screen ya. Kita nanti bisa berbagi, tulisannya juga lebih jelas, lebih terang. Nah, mudah-mudahan juga kita semakin bisa menikmati acara kelas online kita dengan lebih menyenangkan. Sebelumnya tes untuk suara Bapak Ibu sekalian, bisa di komen ya. Bagi yang sudah mempersiapkan diri, akan lebih baik ada pulpen, notes kecil yang sehingga nanti bisa mencatat hal apa saja mungkin penting untuk kita catat dan kita baca berulang-ulang, sehingga itu menjadi satu pemahaman yang masuk ke dalam memori kita ya. Ini saya lihat ya, ini sudah banyak yang bergabung ya. Ada Bu Ati, Bu Ani Pemalang, Jepara, Pak Mujib, Sukarjo, Pak Rido, Pak Taufik, Pak Dayat, kemudian
ada Bu Reni, Bu Selvia Gresik, Trenggalek Bu Farhana, Awalia Rizkina, terus kemudian dari Palembang Bu Apriningsi, kemudian Bu Titin, Bu Daryani. Suaranya kecil ya Bu ya. Sekarang gimana Bu? Merangin Jambi, terus kemudian ada yang sampaikan suaranya kecil, coba nanti kita perbesar suaranya. Kurang jelas Pak Eko, kata Bu Nopi yang dari Bali. Kemudian Pak Kang Hari Surabaya. Oh, Kampar Riau, Pak Hari. Bu Pamaria bersama pasukannya. Bu Endri, suaranya kurang besar Pak. Kalau suara itu kurang besar atau kurang keras ya? Kurang keras ya maksudnya ya. Kurang dekat ya. Saya mendekat lagi. Tes 1 2 3. Suara cek lagi ya, kita lihat. Suaranya masih kecil. Oh, baik. Suaranya pelan banget. Wah. Coba dicek dulu. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kaum milenial kaum kolonial, saya menyebutnya kaum kolonial, dibantu oleh kaum milenial ya, generasi milenial Pak Rifki Dimas ya. Coba ya, tes 1 2 3 suara. Bentar ya, coba kita cek dulu sambungannya. Suara masih kecil ya. Bentar ya. Coba. Cek 1 2 3. Suara muter-muter. Yang muter-muter apanya Bu? Wah, nggak kedengeran. Nah, ini kita cek dulu ya, coba. Ya ini teknologi, sebenarnya teknologi yang sudah lama ya dikenal, cuman kita baru makainya ya. Ini masih beberapa percobaan ya, kemarin Pak Dimas sudah melakukannya, ini yang kedua saya ya. Memang kalau dari sisi tampilan gambar sudah lumayan bagus ya dibandingkan sebelumnya. Hanya mungkin suara ini ada yang menyampaikan kurang keras ya. Suaranya kecil kali Pak, Bu Komaria. Pak, suaranya nggak jelas, kecil. Nah, bentar ya, kita nanti insya Allah ini udah jam 10 ya. Coba nanti kita cek dulu di mana kekurangannya nih. Sebentar ya. Ada sambungannya yang belum jelas. Tes 1 2 3. Suara cek lagi ya, kita lihat. Suaranya masih kecil. Oh, baik. Suaranya pelan banget. Tes. Baik. Gimana Bu? Suara? Sudah jelas ya? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mitra NASA dimanapun berada, baik yang di Bali, baik yang di Palembang, baik yang di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian yang di Jakarta, yang di luar negeri, yang di Taiwan ya. Mudah-mudahan pagi hari ini 1 sampai 1,5 jam ke depan kita bisa membahas satu materi yang saya pikir ini adalah satu materi yang memang kita perlukan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kenapa materi ini kita sampaikan ya. Karena memang coba Bapak Ibu sekalian coba ya, ketik saja pupuk organik ya. Nah, di Google ya. Semua coba ketik aja pupuk organik di Google. Ternyata kita belum masuk ke dalam
pencarian yang paling teratas. Ya, artinya bagaimana kita dengan jumlah anggota yang sekarang ya distributor tercatat lebih dari 1 juta, terus kemudian distributor total ya mulai dari akumulasi ya 1 juta lebih, kalau distributor aktif kurang lebih ada 200 ribu lebih. Mestinya kalau misalkan seluruh distributor NASA itu membicarakan tentang pupuk organik NASA, mestinya ya ketika kita melakukan pencarian di mesin searching Google ya, itu mestinya kalau kita ketik pupuk organik maka akan muncul pupuk organik NASA. Ya, kita menginginkan bagaimana ke depan ya 1-2 bulan atau beberapa tahun yang akan datang, ketika kita mengetik tulisan pupuk organik maka akan muncul tulisan langsung adalah pupuk organik NASA. Nah, Bapak sekalian, kita ingin memberikan sebuah pesan ya di materi ini, bagaimana kita bisa membuat ya pupuk organik NASA menjadi pupuk yang selalu dibicarakan orang, selalu dicari orang, dan kemudian bahkan sampai masuk ke dalam memori alam bawah sadar seseorang. Ketika orang bicara tentang pupuk organik, maka orang akan melakukan asosiasi, ya, melakukan imajinasi dalam pikirannya bahwa pupuk organik tidak lain tidak bukan adalah pupuk NASA. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini. Kita perlu lakukan, artinya perlu kerjasama yang saling menguatkan, baik sebagai NASA sebagai satu perusahaan yang bergerak di bidang agrokompleks, maupun mitra NASA yang memang kemudian menjadi agen-agen yang melakukan menyebarkan informasi, memberikan informasi kepada para konsumen, para customer, ya, pada petani, pekebun, sampai kemudian informasi tentang pupuk organik NASA sampai kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kemudian mengapa materi ini cukup menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Ya, harapan saya, ya, harapan kita semua, mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal ketika kita melakukan penetrasi pasar, ya, melakukan berbagai macam cara-cara melakukan branding, sehingga ketika orang bicara tentang pupuk organik, maka orang akan mengatakan pupuk organik adalah pupuk NASA. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pengantar awal dari saya ya, pemateri kali ini. Bagi yang belum familiar ya, mungkin untuk perkenalan singkat saja, Eko Zulkifli ya. Saya salah satu dari konsultan PT NASA Technical Service di bidang pertanian dan perkebunan dari 6 konsultan yang dimiliki oleh PT NASA. Baik, saya pindah ke slide berikutnya ya. Ini masih belajar Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang smooth ya, kurang halus dalam perpindahan slide, mohon dimaklumi. Namanya kaum kolonial ya kayak gini ya. Ya, golongan kolonial ya seperti ini ya. Ya. Nah, ini ya perkenalan singkat dulu ya. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting sebenarnya bukan orangnya. Yang paling penting adalah nomor teleponnya. Ya, nomor teleponnya yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa hubungi. Mudah-mudahan selama HP itu on ya, insya Allah kalau misalkan tidak bisa respon dengan cepat, saya usahakan paling tidak pas jam kantor atau pas di rumah pun akan kita respon apapun yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan. Ya, nomor telepon saya itu ya jelas ya di slide ya 0811-279-2005. Ya, saya lahir hampir 44 tahun yang lalu ya, di bulan Juli. Ya, sengaja nggak saya sebutkan tanggalnya ya, daripada nanti banyak yang kepo cari tanggal. Jadi bulan Juli tahun 76 ya. Terus kemudian dengan 5 orang anak dengan 1 orang istri ya. Kemudian saya suka menulis dan membaca
Ya, itu salah satu ininya ya, ke hobi saya menulis dan membaca. Mungkin itu ya perkenalan singkat ya dari saya. Selanjutnya nomor telepon sudah ya. Saya banyak sepertiga hidup saya di kebun ya, terutama di perkebunan kelapa sawit ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oh, sorry. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan yang mestinya kita sebagai seorang mitra NASA itu bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Pertanyaan itu adalah, mengapa pupuk organik NASA hadir? Untuk apa sih pupuk NASA menghadirkan sebuah masuk dalam persaingan bisnis di pupuk ya, di mana persaingan pupuk luar biasa, mulai dari pupuk makro, pupuk kimia, kemudian ratusan merek ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini mungkin banyak yang sedang menunggu-nunggu, Pak, kapan veterinaria keluar izinnya, Pak? Kapan ton keluar? Kapan tapro dan lain sebagainya? Bisa dibayangkan proses perizinan satu produk itu memakan waktu eh, tidak sebentar. Ya. Ya, kita sudah lihat bagaimana. Tetapi PT NASA dengan satu keinginan sangat kuat ingin memakmurkan pertanian Indonesia, memajukan pertanian Indonesia, kemudian atau memutuskan untuk masuk ke dalam persaingan di industri pupuk ya. Dan kemudian kita memilih pupuk yang kita pilih adalah pupuk organik. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, pupuk organik pun juga sudah banyak ya. Ragam jenisnya sudah banyak ya di Indonesia. Pupuk organik itu ketika orang bicara tentang pupuk organik, orang mungkin sampai dengan sekarang masih berdebat tentang apa sih definisi tentang pupuk organik. Banyak orang mengatakan bahwa pupuk organik itu adalah pupuk hewan, pupuk kotoran hewan. Maka orang menyebutnya kotoran hewan, kotoran sapi, kambing, kemudian ayam. Artinya kotoran-kotoran dari binatang itu bisa dibuat sebagai bahan baku untuk membuat pupuk organik. Kemudian orang juga mengambil bahan bakunya dari hasil limbah, ya. Hasil dari pertanian, ya, bekas orang panen, ya, misalnya jagung, batangnya, terus kemudian padi, yang kemudian kacang dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat pupuk organik. Artinya Bapak sekalian, sudah banyak teknologi tentang pupuk kompos, ya, pupuk kandang sudah tahunan ya. Lalu kemudian PT NASA itu dengan teknologi yang kita miliki hadir ke dalam persaingan di bisnis pupuk di Indonesia. Ya tentu saja Bapak sekalian, kita punya alasan yang kuat bahwa ketika kita bicara tentang pupuk organik, ya, tentu ada standar unsur hara yang harus kita capai untuk memberikan ketersediaan bagi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Ya, maka kemudian kita melakukan berbagai macam riset, teknologi, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita mengeluarkan berbagai macam produk pupuk kita, lalu kemudian semakin lama, semakin hari, sampai dengan tahun sekarang, orang bahkan sudah mengenal pupuk organik cair, itu sudah menjadi satu branding yang cukup kuat. Ketika orang bicara pupuk organik cair, maka orang mengatakan POP NASA. Nah, ini kan satu hal yang perlu juga kita syukuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menjawab bahwa pupuk organik NASA harus hadir, bukan saja hadir, tetapi harus hadir di Indonesia untuk memberikan satu teknologi, sentuhan teknologi, sehingga peningkatan produksi yang kita harapkan itu bisa tercapai. Dan itu bisa kita lihat perkembangannya sampai dengan sekarang ya, dengan kita punya tagline multi komoditi, multi waktu ya, kemudian
multilokasi, kita bisa membuktikan bahwa mulai dari tahun 96 sampai dengan tahun 2020 kita masih tetap eksis ya. Dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam dinamika suka duka yang kita lalui ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian kenapa pupuk organik NASA hadir di Indonesia ya. Ya, kita tidak hanya sekedar mencari keuntungan ya, tetapi kita juga ingin memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ketika orang bicara tentang peningkatan produksi, ketika orang bicara tentang kelestarian lingkungan, ketika orang juga bicara tentang kualitas, maka pilihannya ke pupuk organik NASA. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu tagline juga yang saya tulis ya, yang kemudian perlu kita pikirkan bersama dan perlu kita jawab, dan semakin detail kita menjawab, maka itu akan menjadi satu hal yang penting bagi kita tentang sesuatu yang luar biasa. Ya, setiap kali ketemu sapi, anaknya teriak, sapi, sapi, sapi. Sampai kemudian, sampai masuk ke bawah, produk kita adalah seperti purple cow, seperti sapi ungu, yang selalu dibicarakan, yang selalu dibincangkan, sampai kemudian masuk ke dalam memori alam. Kita ganti jaringan ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, karena tadi merah. Berarti yang saya omongin tadi ada yang keputus, nanti diulangi dulu yang dulu. oh iya. Baik, sampai mana dulu? Mohon maaf Ibu sekalian ya. Kita coba dulu. Tadi ada sinyal kurang bagus ya. Udah ya. Baik, untuk purple cow tadi mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Karena ini adalah sebenarnya inti dari apa yang ingin kita bahas kali ini ya. Bahwa sungguhnya ya, ketika kita menjadi luar biasa, ketika kita menjadi sesuatu yang spesial dan kemudian dibincangkan banyak orang, itu akan menjadi salah satu ciri, itu salah satu ciri-ciri untuk menuju ketenaran, salah satu ciri-ciri untuk menuju kesuksesan. Ya, goalnya adalah kita menginginkan bahwa ketika orang bicara tentang pupuk, ketika orang bicara tentang pupuk organik, maka yang ada dalam benaknya adalah pupuk NASA. Nah, seperti halnya purple cow ya, sapi ungu ini, banyak sapi-sapi ungu ya, banyak momentum-momentum yang ada di sekeliling kita yang mungkin bisa jadi tidak bisa kita explore, tidak bisa kita sampaikan ke orang lain, sehingga orang mengatakan menjadi pupuk organisasi menjadi pupuk yang sama dengan pupuk yang lainnya, tidak luar biasa. Nah, kita menginginkan bagaimana pupuk organik NASA menjadi suatu yang luar biasa, yang memang sangat luar biasa, kualitasnya bagus, dirasakan manfaatnya banyak orang, tetapi tentu banyak pilihan-pilihan, banyak kompetitor-kompetitor yang juga mengatakan pupuk organik mereka juga the best, pupuk organik mereka juga bagus. Tentu saja ini menjadi salah satu yang namanya dalam kompetisi perlombaan itu, semakin banyak kompetitor itu akan semakin baik dalam
kita meningkatkan kualitas kita. Baik kualitas produknya, baik kualitas pelayanannya, baik kualitas mulai packagingnya, mulai kemudian terkait dengan respon, cara kita berkomunikasi dengan customer, yang itu menjadikan perbedaan yang berarti bagi orang yang kita temui. Jadi mudah-mudahan sinyal ini selalu tetap bagus ya, karena ruangan ini ya cukup hangat ya. Saya tidak mengatakan panas ya. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa melalui dengan baik ya. Baik, mohon izin untuk pindah ke slide berikutnya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini juga penting, ini selalu saya sampaikan di setiap forum tentang keyakinan ya. Artinya kita harus memulai sesuatu dari keyakinan dulu. Ya. Saya mengatakan kalau setiap agen ya, agen itu saya katakan penyebar informasi. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah di dunia ini yang tidak mengenal virus corona? Adakah di dunia ini yang tidak mengenal COVID-19? Itulah saya katakan bagaimana sesosok yang sangat kecil itu begitu sangat terkenalnya di dunia. Ya. Sangat terkenal di dunia. Walaupun kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia terkenal ya. Tapi tiba-tiba saja dengan pemberitaan yang masif, dengan perbincangan orang di berbagai macam belahan dunia ini, orang membincangkan tentang COVID-19. Orang membicarakan tentang corona, virus corona. Dari negara maju, dari negara berkembang, sampai negara yang tidak maju, orang semua bicara tentang virus corona, tentang COVID-19. Sekarang balik lagi slide ini, bahwa kalau kita punya satu produk, oke kita ambil contoh saja pupuk organik NASA, ya kita perkecil lagi, kita fokuskan lagi pupuk organik cair NASA, POK-NASA. Pada saat kita sebagai seorang distributor, sebagai mitra, atau bahkan sebagai seorang yang sudah lama atau yang baru di NASA, lalu kemudian kita ada satu keyakinan sedikit saja keraguan-raguan terhadap produk yang kita pasarkan, produk yang ingin kita berikan informasi kepada orang lain, maka yakinlah bahwa kita tidak akan bisa meyakinkan orang lain sebelum kita meyakinkan diri kita sendiri. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian, coba ya lebih sering berdekatan dengan pupuk kita, lebih sering berkenalan dengan pupuk organik kita, lebih sering berkenalan dengan pupuk organik cair NASA. Artinya apa? Semakin paham kita terhadap pupuk kita, semakin banyak pengenalan kita terhadap pupuk kita, maka semakin yakin kita terhadap pupuk yang kita miliki. Dengan cara apa? Ya dengan cara tentu saja mencobanya sendiri. Ya. Kalau kita tidak pernah mencoba pupuk yang kita pasarkan, maka kita tidak akan sampai kepada level, kalau saya mengatakan level ideologis. Saya katakan, setiap orang yang mempunyai keyakinan ideologis, itu akan sangat sulit kemudian dipengaruhi orang lain. Ya, tapi kalau keyakinan kita masih pada keyakinan yang setengah-setengah, ya kita masih ragu-ragu terhadap produk yang kita miliki, maka yakinlah bahwa kita tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Itu dulu yang perlu kita persamakan persepsi kita terhadap produk yang kita miliki. Nggak muncul masih mas ya?
Lihat. Baik, Bapak sekalian, ini ada yang namanya golden circle, ya. Lingkaran emas, ya. Lingkaran emas yang ini menjadi sangat mendasar setiap orang dalam pengambilan keputusan. Ya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika orang bicara dari ini ada kata why, ada how sama what, ya. Saya menyebutnya adalah circle emas, ya. Banyak orang bisa menyebutkan, banyak orang bisa menyampaikan, memberikan informasi dengan cara yang sangat bagus, ya, sangat detail, ya. Ketika orang bicara tentang what, apa, misalkan kita punya produk pupuk organik NASA, ya. Kalau kita bisa menyampaikan apa pupuk organik NASA, kemudian termasuk jenis apa, ya, pupuk organik, kemudian kandungannya seperti apa, kegunaan seperti apa, kemudian kita juga bicara tentang how, bagaimana, mungkin kita bisa secara teknis cara menggunakannya seperti apa. Tetapi kalau kita bicara tentang lebih mendasar tentang why, mengapa saya harus menggunakan pupuk organik NASA, dan kita bisa menerangkan dengan sangat jelas, sampai kemudian orang sampai kepada keputusan tahu tentang mengapa saya perlu menggunakan pupuk organik NASA. Ya, contoh misalkan dalam slide berikutnya ini terkait dengan tahap orang mengambil keputusan. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada lingkaran, jadi di dalam otak, di dalam otak, ya, lingkaran lapisan otak kita mengenal adalah lingkaran reptil, limbik, dan korteks, ya. Artinya gini maksud saya, bahwa lapisan otak yang bicara tentang bahasa, tentang analisa, ya, kemudian bicara tentang rasional, ya, kemampuan bahasa, penilaian, analisa, itu pada lingkaran terluar. Orang menyebutnya adalah neokorteks, ya. Neokorteks, ya, itu lapisan terluar. Kemudian lapisan yang lebih dalam adalah lapisan limbik namanya. Lapisan otak limbik, ya. Limbik, ya, reptil, dan reptil itu tentang otak yang berfungsi untuk pertahanan diri. Nah, tapi kita akan memfokuskan terhadap korteks dan limbik. Apa pentingnya ini? Ya. Bahwa ketika orang lapisan otak itu tentang lapisan korteks itu lebih bicara terhadap apa, sesuatu. Tetapi kalau kita bisa bicara dari dalam keluar, ya, dari why, kemudian how dan what, kita mulai dari yang dalam dulu. Sesungguhnya kita bicara kepada bagian otak yang memutuskan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita tentang menyampaikan informasi tentang pupuk kita bagus, kemudian secara hasil juga luar biasa, terus kemudian sesuatu yang sifatnya rasional, ya, penilaian sifatnya kuantitatif, ya, terus kemudian kemampuan bahasa yang kita tonjolkan, maka sesungguhnya itu masih masuk dalam lingkaran lapisan otak terluar, yaitu korteks. Dan itu lapisan yang tidak berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya. Artinya sebaik apapun, ya, sebagus apapun produk, ya, kemudian sedetail apapun analisa yang kita berikan kepada orang lain. Contoh misal kasusnya gini. Ada satu pertanyaan dari mitra kita, nyampaikan, Pak, ada konsumen mengatakan kalau memang pupuk organik NASA itu bagus, kenapa perusahaan besar itu tidak belum menggunakan pupuk organik NASA? Ya, ini kan sebuah pertanyaan yang disampaikan ke kita. Ya. Jadi orang masih berpikir terhadap analisa, rasional, penilaian, kemampuan bahasa. Padahal yang paling menentukan keputusan itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi dari dalam keluar. Ya, kita bicara langsung ke limbik, ya, lapisan otak terdalam yaitu limbik, ya. Karena di situ bicara tentang perasaan, di situ bicara tentang kepercayaan, di situ bicara tentang loyalitas, di situ bicara tentang pengambilan keputusan. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain itu sampai kepada perasaannya,
sampai menyentuh kepercayaannya, sampai kepada loyalitasnya, sampai kemudian orang memutuskan pengambilan keputusan. Ya. Sehingga orang mengatakan, kenapa kamu memutuskan seperti itu? Karena saya punya perasaan orangnya baik. Ya, banyak di antara kita, itu mengambil sebuah keputusan dari perasaan. Perasaan saya punya firasat, saya punya insting bahwa ini adalah baik. Ini adalah sesuatu yang harus saya ambil. Ya. Ya, tidak dan juga sebaliknya, banyak orang menggunakan berbagai macam data analisa. Contoh misalkan ya, ketika kita bicara tentang data-data yang disampaikan kepada kita, tidak serta-merta data yang disampaikan kepada kita kemudian kita memutuskan, oke, saya percaya dengan data Anda, saya pakai produk Anda. Tidak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat orang lain itu masuk kepada perilaku pengambilan keputusan kalau kita bisa menyentuh perasaannya. Kalau kita bisa menyentuh kepercayaan dia, bisa menyentuh loyalitas dia, dan kemudian dia mengambil sebuah keputusan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya, bahkan sering keputusan-keputusan besar itu tidak diputuskan dari meja ruang kelas. Ya. Tapi keputusan-keputusan besar bisa jadi terjadi dari obrolan yang sangat ringan. Dari makan malam, dari permainan yang sederhana, dari perbincangan-perbincangan yang sifatnya remeh-temeh menurut kita. Ya. Ya, artinya Bapak sekalian, disinilah saya ingin mengajak Bapak sekalian, bagaimana kita ingin menampilkan bahwa produk NASA tidak hanya bicara tentang angka-angka. Produk NASA tidak bicara tentang penilaian, tidak bicara tentang kualitas, kuantitas, dan kelestarian saja, tetapi juga kita bicara tentang bagaimana kita bisa menyentuh perasaan seorang yang memiliki pengambilan keputusan. Tentu saja ini ada teknik-teknik yang perlu kita pelajari, semakin hari semakin lama harus kita pelajari. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya katakan golden circle, ini perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Kan banyak Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan ada orang membeli satu produk, sama-sama bagus, A bagus, B bagus. Tetapi karena A yang menawarkan adalah seseorang yang dia punya satu hubungan emosional tertentu, sehingga orang dia mengatakan saya mengambil produk A. Karena apa? Bukan karena produk B tidak lebih bagus dibanding produk A, tetapi saya mengatakan bahwa si A di situ ada teman saya. Di situ ada relasi saya yang saya tahu track recordnya. Disitulah saya katakan personal branding harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak sekalian, saya perlu cerita ya, walaupun kita bicara tentang produk, ya, bahwa ternyata hal-hal yang kecil menurut kita, tetapi besar menurut orang lain. Ya. Inilah yang perlu kita pahami, bagaimana kita bisa masuk ke dalam sisi-sisi kehidupan humanis seseorang. Jadi kita tidak hanya mengandalkan angka-angka, walaupun saya katakan angka-angka itu tidak mesti kita tinggalkan. Ya. Tetap kita sediakan, kita jaga, tetapi ada hal-hal yang lebih jauh di itu, ya, kita bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam perasaan dia, kepercayaan dia, loyalitas. Nah, Bapak sekalian, pertanyaan adalah siapakah orang-orang itu? Siapakah orang-orang itu? Ya, artinya sebuah produk tidak serta-merta produk itu lalu tiba-tiba dicari banyak orang, tidak. Ya, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita pelajari dalam materi ini. Ya. Izin, ya, saya mau menunjukkan satu slide yang ini penting kita ketahui. Ini dulu ya Bapak sekalian, nanti baru yang utama. Ya. Nah, Bapak sekalian, tadi sudah kita bahas tentang lapisan otak ya, lapisan korteks, lapisan terluar. Lapisan terluar itu bicara tentang analisa, bicara tentang data, bicara tentang kemampuan bahasa. Kemudian lapisan terdalam itu bicara tentang lapisan limbik yang bicara tentang perasaan, kepercayaan, loyalitas, kemudian pengambilan keputusan. Lalu Bapak Ibu sekalian, selama ini ya, komunikasi yang kita lakukan selama ini, kita lebih cenderung komunikasi dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar. Jadi kita selalu fokusnya adalah kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Ya.
Kita mengatakan kita mengatakan apa yang kita lakukan. Kita tidak mencoba untuk melihat apa yang diinginkan orang lain. Kita juga mengatakan bagaimana kita berbeda. Kita mengatakan pupuk kita terbaik dan lain sebagainya. Kemudian mengatakan bagaimana kita lebih baik dibandingkan kompetitor, kita melakukan itu. Tetapi kemudian kita berharap timbal balik orang mau menggunakan produk kita. Kalau cara komunikasi kita selama ini dari luar ke dalam. Cobalah dibalik. Komunikasi kita dari dalam keluar. Kita mulai dari menyentuh sisi-sisi limbik. Komunikasi ini kan langsung ke lapisan otak terdalam, yaitu limbik tadi. Kita menyentuh perasaannya. Kita menyentuh rasa kepercayaannya. Kita menyentuh tentang loyalitasnya. Dan kemudian kita berharap kepada pengambilan keputusan. Itu jauh lebih mengena dibandingkan kita bercerita tentang hal-hal yang sifatnya analisa, rasional, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, ini slide yang tadi saya sebutkan ya Bapak sekalian. Ini ada slide ya. Slide ini cerita tentang bagaimana sebuah produk itu ya, proses dari produk yang tadinya tidak dikenal sampai kemudian produk itu dicari banyak orang. Dan ini adalah satu proses yang selalu dilewati oleh berbagai macam produk ya, atau berbagai macam tema dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang baru bagi orang lain, ya, tentu bagi kita tidak baru. Tapi kan kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain. Kita ingin menyampaikan informasi tentang pupuk organik NASA. Bahwa ketika orang bicara tentang pupuk organik, maka orang akan dalam pikiran adalah pupuk NASA. Ya. Ada satu tahap di mana yang pertama adalah inovator. Inovator adalah orang yang kemudian menemukan satu teknologi, menemukan satu tema baru, dan kemudian dia bersedia untuk menggunakan, untuk memasarkannya. Lalu kemudian masuk ke dalam tahap yang kedua adalah early adopter. Early adopter adalah pengguna pertama. Yang pertama adalah inovator, penemu, ya, melakukan inovasi terhadap suatu hal. Kita contoh saja tentang misalkan pupuk organik NASA. PT NASA sebagai inovator, ya, menemukan teknologi tentang pupuk organik, yaitu pupuk organik NASA. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyebutnya, kita semua di sini itu sebagai early adopter, ya, early adopter yang bersedia dengan sukarela untuk menggunakan produk tersebut, walaupun sebelumnya kita belum pernah menggunakan produk tersebut. Nah, early adopter ini kemudian kita berkomunikasi dari dalam keluar, ya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian ketika bergabung dengan NASA, ada hal-hal yang mungkin tidak bersifat analisa data, tapi ada yang banyak bersifat emosional. Ada orang bergabung dengan NASA karena ada perasaan di situ ada teman dia. Ada hal-hal yang lebih emosional yang kemudian menyebabkan orang itu lebih engage, ya, lebih dekat hubungannya terhadap NASA sebagai salah satu mitra yang kita ada di dalamnya. Nah, saya menyebutnya yang kedua adalah early adopter. Kita adalah early adopter dan kita itu berperan sebagai agent of affairs, ya. Nah, agent affairs itu adalah agen-agen yang menyebar informasi ke seluruh orang, ke berbagai macam komunitas. Kita menyampaikan tentang pupuk, tentang pupuk organik, kemudian kita tentang pupuk organik NASA. Kita bicara, kemudian ini menjadi semakin membesar sampai kemudian orang masuk kepada early majority. Early majority adalah sekelompok komunitas yang besar yang kemudian dengan sukarela melihat ternyata banyak orang yang sudah menggunakan. Contoh misalkan, pertama kali kita belum mengenal teknologi tentang Android, ya, hampir di Indonesia tahun 90-an, saya masih ingat, orang dalam satu acara televisi orang mengatakan 10, ketika ada orang 10 ngumpul-ngumpul di sini, maka 9-nya adalah pengguna BlackBerry. Masih ingat saya. Jadi ada satu acara yang dikemas salah satu televisi yang mengatakan bahwa kalau ada orang sedang berkumpul, ada orang 10 orang, maka dipastikan 9 orang itu adalah orang yang menggunakan BlackBerry.
Zaman berubah dengan cepat sampai kemudian orang mengenal tentang teknologi Android. Bapak Ibu sekalian, Android adalah sebuah inovator. Oke. Tetapi di situ sudah ada yang namanya posisi yang sudah lama ya. Saya katakan BlackBerry adalah sebuah produk yang orang mengatakan kalau ada 10 orang ngumpul-ngumpul 9-nya adalah pengguna BlackBerry. Bagaimana teknologi Android itu kemudian bisa menghempaskan BlackBerry dengan begitu cepat? Maka disitulah diperlukan namanya inovator. Inovasi Android adalah sebuah inovasi teknologi yang dikreat beberapa komunitas. Lah kemudian ada komunitas lain yang disebut sebagai early adopter, pengguna awal. Kemudian pengguna awal mengatakan, wah ternyata saya membandingkan apa beda antara BlackBerry dengan Android. Kemudian early adopter ini kemudian bercerita dari mulut ke mulut ya. Saya menyebutnya sebagai agent of virus ya. Menyebarkan tentang keunggulan tentang Android dan lain sebagainya sampai kemudian masuklah menjadi early majority. Saya katakan di dunia ini Bapak Ibu sekalian, hampir semua orang menggunakan yang namanya Android. Ya, teknologi Android orang ada yang namanya early majority dan kemudian kalau kita menyebutkan berdasarkan usia, maka saya mengatakan inovator adalah kaum milenial. Kemudian early adopter juga masuk dalam kaum milenial. Sedangkan early majority yang dimana sekarang awalnya tadinya milenial, kemudian kaum kolonial awalnya adalah kaum yang kemudian menjadi mayoritas di situ dan sekarang sudah berubah ya demografi penduduk di mana kaum milenial mungkin secara produktif lebih banyak jumlahnya. Tapi saya katakan ada taraf di mana early majority itu semakin membesar dan kemudian yang terakhir adalah late majority, yaitu komunitas yang terlambat untuk mengetahui tentang betapa bagusnya Android. Tetapi dia menjadi sebagai satu kelompok yang mayoritas, majority. Nah, kemudian yang terakhir yang kurvanya semakin menurun disebut sebagai laggard, orang yang kemudian mau tidak mau ya, dia masih punya kecenderungan masih merasa enjoy dengan BlackBerry-nya. Ya. Itu komunitasnya juga semakin lama semakin kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita bisa menjadi seorang early adopter yang kemudian menyebarkan informasi dengan cara apa? Kita tidak menyebarkan informasi mengandalkan analisa, mengandalkan rasional, mengandalkan penilaian, tetapi kita menyebarkan informasi dengan cara apa? Menyentuh perasaan seseorang, kepercayaannya, sampai kemudian munculnya loyalitas, sampai orang kemudian memutuskan untuk menggunakan pupuk organik NASA. Ya, itulah yang saya katakan, kurva ini sangat menarik untuk kita pelajari. Ya. Oke Bapak sekalian, sekarang kita coba lihat ya. Nah, kita lihat apa beda produk NASA dengan kompetitor ya. Kita lihat secara value, secara nilai ya. Orang tentu juga kompetitor lain mengatakan mereka juga punya nilai. Harga, orang bersaing dengan harga. Bahkan bisa jadi orang bersaing dengan berbagai macam teknik, bagaimana orang mengatakan bahwa produk kami lebih murah harganya, produk kami nilainya juga lebih baik. Kualitas produk juga orang mengatakan kualitas produknya bagus, kemasannya juga bagus. Semua orang bersaing dengan baik value, baik harga, kualitas produk, kemasan produk, orang bersaing untuk hal ini. Yang membedakan kompetitor lain adalah saya mengatakan di sini ada yang namanya agen personal. Agen personal itulah para mitra NASA sekalian. Tidak semua kompetitor mempunyai agen personal. Tidak semua kompetitor itu mempunyai agen personal selengkap NASA, sebaik NASA. Ya. Nah, agen personal inilah yang kemudian para mitra NASA sekalian itu harus selalu meningkatkan, mengupgrade berbagai macam kemampuan, keilmuan, sampai pada sebuah kesimpulan kita bisa menjadi purple cow. Bukan saya katakan menjadi sapi, tidak Bapak sekalian, tetapi kita menjadi luar biasa di antara orang-orang yang biasa.
Jadi mitra-mitra NASA itu menjadi luar biasa di antara orang-orang yang biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Coba Bapak sekalian. Beberapa kompetitor ya, sama-sama bergerak di pupuk, mereka tidak punya sistem yang namanya agen personal seperti di NASA. Ya. Bapak Ibu sekalian punya berbagai macam forum, ya, forum kemudian bisa meningkatkan kualitas kita, mengupgrade diri kita, bahkan ya, saya pernah ketemu waktu ada kegiatan public speaking, ada seorang yang tadinya tidak bisa bicara sama sekali, tapi kemudian ketika bergabung dengan NASA, dia punya kemampuan interpersonal yang luar biasa. Ya, kemampuan, ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, disinilah yang saya katakan inilah yang membedakan antara NASA dengan komputer lain. Ya. Baik Bapak sekalian, saya masuk ke dalam yang lebih dalam lagi tentang member NASA. Kita ya, sebagai seorang mitra NASA, distributor NASA, saya menyebutnya member ya, karena kalau member kan meliputi semua apa strata sosial. Maksud saya di situ kita bicara tentang distributor, kita bicara tentang stokis, kita juga bicara tentang stokis center, kita juga bicara tentang leader dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang member NASA, kita adalah bagian dari inovator. Ya, kita juga adalah bagian dari inovator. Kita juga bagian dari early adopter. Ya, kita pengguna awal. Saya katakan early adopter, ya kita menggunakan produk NASA, kita kemudian merasakan manfaatnya, dan kita itu menjadi personal agent. Ya, pribadi-pribadi kita adalah pribadi-pribadi yang kemudian dengan sukarela, itu memberikan informasi kepada orang-orang yang menurut kita ini perlu kita berikan informasi. Ya. Ada berbagai macam alasan kenapa kita memberikan informasi. Contoh misalkan kita punya teman, lalu teman kita sedang mengalami persoalan misalkan di bidang kesehatan, ya. Kita punya niat bagaimana teman kita bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Personal. Ya. Kita tidak dibayar secara salary terhadap apa yang kita lakukan, tidak. Tetapi kita punya yang namanya satu perasaan, ya, suatu keinginan kuat, kita ingin memberikan informasi kepada teman yang sedang sakit tadi. Itulah saya katakan personal agent. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spread virus agent. Kita menyebarkan informasi-informasi tentang NASA. Kita seperti sebuah virus, ya. Bapak Ibu sekalian, bayangkan ya, kalau ada 200.000 ya, distributor NASA aktif, kemudian melakukan namanya tagar. Kita sepakat, oke? Pada tanggal sekian kita sepakat untuk menyebarkan tagar tentang pupuk organik cair NASA. Kita buat tagar, ya, tagar di medsos kita. Bisa bayangkan betapa kekuatannya luar biasa. Ya, kita bicara tentang pupuk organik NASA, cukup aja sebut saja pupuk organik cair NASA, buat tagar. 200.000 kita semua sepakat untuk melakukan itu. Insya Allah orang akan seingat dengan kita. Nah, yang terakhir adalah reputation. Reputation adalah pengulangan. Ya, kita tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi pengulangan terhadap pupuk organik NASA. Ya, reputation ini Bapak Ibu sekalian, itu bisa akhirnya sampai ke dalam alam bawah sadar seorang. Nah, reputation ini itu selalu dilakukan berbagai macam industri. Bapak Ibu sekalian, masih ingat bagaimana industri-industri besar, ya, perusahaan-perusahaan besar selalu melakukan reputation dengan cara apa? Mereka beriklan di televisi. Bisa dibayangkan, beberapa menit saja beriklan, itu biayanya luar biasa sangat besar. Nah, disinilah kemudian peran kita adalah melakukan reputation. Melakukan reputasi. Reputasi itu pengulangan terhadap apa yang ingin kita blow up, apa yang ingin kita sampaikan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang bagus, sesuatu yang berkualitas, itu tidak akan mungkin dikenal oleh orang lain kecuali kita menyampaikannya dengan terus-menerus dan terus-menerus. Ya. Sampai kemudian itu menjadi biasa, menjadi sesuatu hal yang orang melihatnya menjadi satu hal yang masuk ke dalam alam bawah sadar seorang.
Nah, reputasi ini perlu kita selalu lakukan. Ya. Kuncinya adalah reputation. Ya. Nah, ini juga penting Bapak sekalian. Nah, tadi saya katakan ya, keputusan orang untuk membeli sesuatu, keputusan orang untuk memunculkan sesuatu itu bukan pada kemampuan orang memberikan analisa, data, rasional, penilaian dan lain sebagainya, kemampuan bahasa tidak hanya itu, tetapi adalah personal branding. Personal branding harus tetap selalu Bapak Ibu sekalian jaga. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian sudah diasosiasikan ya sebagai seorang yang menjualkan produk NASA atau bahkan lebih dalam lagi orang mengatakan kalau mengenal dengan Bu Novi, orang kemudian asosiasinya adalah Bu Novi di Bali yang jual pupuk organik NASA. Itu sebuah personal branding harus dijaga. Ya. Atau Pak Alan Agro, orang kalau bicara tentang Pak Alan, orang akan yang terbesit dalam pikirannya bahwa Pak Alan Agro adalah orang yang selama ini menjual pupuk organik NASA yang pelayanannya luar biasa, baik dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya lebih bersifat keperasaan, kepada kepercayaan, hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan dengan korteks, lapisan otak terluar, tapi lapisan otak terdalam yaitu limbik tadi. Nah, personal branding ini perlu jaga. Contoh kasus misalnya, contoh saja. Nomor saya Bapak Ibu sekalian, yang 08112792005 ini adalah nomor dulunya adalah nomor stokis, nomor untuk pengaduan. Ya, banyak beberapa kali saya mendapatkan pengaduan karena orang mungkin mengira nomor ini masih digunakan untuk pengaduan. Lalu kemudian beberapa kali saya mendapatkan ada seorang konsumen, dia ada di Riau. Dia mengatakan, Pak, saya sudah 3 bulan, sudah 3 bulan mendaftar sebagai member NASA. Sampai dengan sekarang saya sudah tanya berkali-kali nomor ID saya berapa dan tidak pernah dijawab. Nah, kemudian beliau mengatakan, Pak, ya karena kami mewakili manajemen PT NASA dalam hal ini, lalu kita kemudian salah satu pelayanan yang kita lakukan adalah kita minta rekod kita tentang berbagai hal yang kemudian kita bisa menyatakan bahwa memang ada satu hal yang kurang bagus. Nah, ternyata memang tadi itu Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tidak dijaga, mitra. Ya. Jangan sampai ya produk yang bagus yang sudah diasosiasikan ke kita lalu kemudian tercoreng namanya karena kita tidak bisa menjaga personal branding kita. Ini sangat penting Bapak sekalian. Ya. Jadi Bapak sekalian ya bahwa personal branding itu benar-benar harus benar-benar dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, kemarin Pak Epi sudah menyampaikan satu materi yang luar biasa menjadi stokis qualified ya. Stokis qualified Bapak sekalian ini lebih ke arah yang sifatnya perasaan. Lebih yang sifatnya kepercayaan, loyalitas, ya. Ini akan mempengaruhi keputusan orang mengambil sebuah keputusan. Ya. Jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini kan peribahasa yang selalu sering kita dapatkan di SD dulu ya. Jadi Bapak sekalian, personal branding perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, baik Bapak sekalian, ini ada saya ingin Bapak Ibu sekalian ya. Coba Bapak Ibu sekalian kita semua perhatikan. Ini ada yang saya katakan tadi reputation. Kita bicara tentang bahwa pupuk itu penting dengan cara apa? Kita buat postingan. Sering kita posting tentang bagaimana pupuk itu penting. Ya sifatnya ini lebih ke arah yang tadi ya, analisa Bapak sekalian, pupuk itu penting. Kemudian kita bicara tentang pupuk makro dan pupuk mikro. Kita buat tulisan-tulisan yang sedikit ya. Kita postingnya setiap hari kita posting tentang pupuk itu penting, pupuk makro itu mikro penting. Lalu kita naikkan ke atas bahwa pupuk mikro itu apa, kemudian kita bicara tentang pupuk organik, lalu kemudian kita bicara tentang pupuk organik NASA untuk mangga, pupuk organik NASA juga cocok untuk durian, pupuk organik NASA cocok untuk kurma, pupuk organik NASA sudah terbukti untuk jambu, pupuk organik NASA untuk sawit, pupuk organik NASA untuk melon. Ini kita selalu ulang Bapak Ibu sekalian,
dan kemudian dengan cara berbagai macam metode, ya bisa dengan sebuah tulisan, bisa juga berupa gambar caption, atau bisa berupa video-video singkat. Ya kita ambil pilihan sampai kemudian ketika setiap orang mengklik, ya mencari di search engine, ya di search Google tersebut, ketika orang bicara tentang pupuk organik untuk mangga, yang keluar adalah pupuk organik NASA. Karena bisa bayangkan kekuatan adopter early tadi, kekuatan agen NASA, kekuatan mitra-mitra NASA ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Bisa bayangkan kalau 1 juta member NASA itu melakukan postingan yang katakanlah tentang pupuk organik NASA untuk mangga, durian, kurma, jambu, sawit, melon, ya. Terus kemudian ini lagi kita posting lagi tentang pupuk itu penting, pupuk makro dan mikro, pupuk mikro, pupuk organik NASA untuk padi, pupuk organik NASA untuk semangka, pupuk organik NASA untuk cabai, pupuk organik NASA untuk tomat, pupuk organik NASA untuk sayuran, pupuk organik NASA untuk bunga, dan terus kita menyebutkan semua komoditi-komoditi yang memang sudah pernah kita coba dan hasilnya luar biasa, tapi ini perlu yang namanya repetition, Bapak Ibu sekalian. Repetition itu sangat penting. Pengulangan itu adalah kunci sampai kemudian orang ketika terbesit dalam pikirannya berkaitan dengan pupuk atau kemudian pupuk organik, maka orang akan muncul adalah pupuk organik NASA. Disitulah yang namanya algoritma itu bekerja. Algoritma itu bekerja, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sering membicarakan sesuatu dan sering dijadikan perbincangan-perbincangan, maka itulah ciri-ciri awal sebuah ketenaran akan kita dapatkan. Kita ingin kumpulan kita sebagai adopter early ini bisa membuat orang menjadi majority, ya, pengguna yang mayoritas. Ya. Bahkan obsesi kita ingin menjadikan bahwa NASA adalah sebagai rujukan orang bicara tentang agrokompleks. Ya. Orang bicara tentang agrokompleks, maka orang bicara tentang pupuk organik. Ketika orang bicara tentang pupuk organik, maka orang bicara tentang pupuk organik NASA. Ketika orang bicara tentang pupuk organik NASA, maka orang akan bicara tentang NASA sebagai sebuah institusi yang kemudian memberikan partisipasi aktif terhadap kemajuan pertanian di Indonesia. Seperti Silicon Valley, ya, bagaimana orang bicara tentang teknologi, maka orang tidak akan lepas dari yang namanya Silicon Valley. Ya. Ya, inilah yang saya katakan repetition, ya, pengulangan yang selalu kita lakukan. Orang bicara tentang pupuk organik NASA untuk jambu, pupuk organik NASA untuk singkong, pupuk organik NASA untuk teh, pupuk organik NASA untuk bawang, pupuk organik NASA untuk cengkeh, pupuk organik NASA untuk pala, pupuk organik NASA untuk kelapa, pupuk organik NASA untuk alpukat, sampai kemudian sebuah kesimpulan pupuk organik sama dengan pupuk NASA. Jadi sampai sebuah kesimpulan orang mengatakan pupuk organik, maka orang akan mengatakan pupuk NASA. Ya, jadi inilah yang kemudian kita menyentuh, ya, dari sisi pengulangan kita menyentuh tentang alam bawah sadar seorang, tapi yang paling penting tadi Bapak sekalian, bagaimana kita berkomunikasi kepada para customer kita, berkomunikasi kepada para mitra kita dengan cara apa? Berkomunikasi dari dalam keluar, jangan dari luar ke dalam. Kalau kita bicara dari luar ke dalam, maka lebih kepada kita sebagai fokusnya. Tapi kalau kita bicara dari dalam keluar, maka kita bicaranya ada fokusnya ada orang lain. Bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan orang lain, bagaimana kita bisa meningkatkan memberikan solusi kepada orang lain, maka fokusnya adalah ke orang lain. Dan tentu saja dalam agama yang saya yakini bahwa tentang hal jazaul ihsani illa ihsan. Kebaikan itu akan selalu dibalas dengan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan tentu balasannya adalah kebaikan. Nah, inilah yang kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkomunikasi, ya, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Kita masuk ke sisi di mana orang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Disitulah sisi-sisi di mana kita bisa menjaga perasaan orang lain, bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan orang lain, bagaimana kita bisa membuat orang loyalitas terhadap kita, kemudian bagaimana kita bisa orang akhirnya memutuskan sesuatu. Jadilah kita sebagai purple cow, ya. Purple cow itu adalah sapi ungu di antara ribuan sapi hitam putih.
dan kita akan menjadi luar biasa di tengah orang-orang yang biasa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini informasi tambahan ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi di bidang agro ya, PT NASA ya, ini saya sebutkan ada Pak Insinyur Agus Hakim ya, Pak Agus Hakim. HP kita berurut Bapak Ibu sekalian ya, dari nomor 0811 279 201 sampai 205 untuk bidang agro ya. Ada Pak Agus Hakim, koordinator TS kita, ada Pak Adi Nugroho di bidang perkebunan dan pertanian, ada Pak Agus Budi Setiono pertanian ya. Beliau juga punya spesialis di bidang pertanian terutama hama penyakit ya. Beliau juga punya buku tentang pertanian padi organik ya. Kemudian ada Pak Rifki Dimas Aji, beliau di konsultan peternakan, dan saya sendiri di bidang perkebunan dan pertanian. Ya, ini salah satu informasi yang bisa Bapak Ibu sekalian catat ya ketika nanti ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah lebih dari jam 11 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita punya waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan ya. Mudah-mudahan materi ini ya sedikit ya, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita akan selalu melakukan repetisi, pengulangan. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu sekalian di grup ini saja ya, kita punya grup ya, pupuk organik NASA ini saja. Mungkin di beberapa grup-grup yang lain kita sepakat ya, setiap hari kita posting tentang salah satu produk saja, pupuk organik cair NASA, pakai tagar ya, sama semua, itu kita bisa memenuhi, mungkin bisa menjadi trending topik. Bayangkan bisa ya, kekuatan kita luar biasa ya. Artinya sesuatu yang produk luar biasa, tetapi kalau tidak pernah disampaikan secara berulang, maka orang akan melupakannya ya. Kita tidak ingin menjadi komoditas yang dilupakan orang lain. Karena apa? Karena kelalaian kita untuk tidak melakukan repetisi. Ibadah saja kita melakukan pengulangan, tentu Bapak Ibu sekalian ya. Semua agama selalu melakukan repetisi. Ya, yang umat Islam ya setiap hari ya sholat 5 waktu. Yang umat Kristiani ke gereja setiap 1 pekan. Dan umat-umat lainnya punya yang namanya ibadah yang selalu diulang-ulang. Apalagi yang kita yang sifatnya produk ya. Produk yang tentu adalah yang sangat sayang ya ketika kita punya produk yang bagus menurut kita ya, tetapi kita tidak menyampaikan orang lain. Karena apa? Kita takut untuk menyampaikan, tapi kemudian kita tidak melakukan repetisi. Nah, ketika repetisi itu, pengulangan itu dilakukan sekelompok orang secara besar, secara masif, saya yakin Bapak sekalian, ada satu saat di mana ketika kita mengklik pupuk organik, maka orang akan sampai kepada kesimpulan bahwa pupuk organik sama dengan pupuk NASA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saya doakan Bapak Ibu sekalian menjadi para mitra NASA yang rezekinya berlimpah, yang barokah, yang kemudian bisa menjadi orang-orang sebagai tidak sekedar inovator, tapi menjadi agen yang menyebarkan kebaikan, yang menyebarkan informasi yang berguna. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang baik ya, tetapi kita simpan sendiri, maka itu menjadi satu hal yang tidak baik. Tapi sesuatu yang baik kita sampaikan dengan terus menerus, bisa jadi orang yang tadinya tertutup hatinya, tertutup matanya, tapi karena disampaikan terus menerus dengan berbagai macam situasi, dengan berbagai macam media yang kita miliki. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian,
komunikasilah dengan cara dari dalam keluar. Kita mulai dari kata why, kemudian baru kata how, dan kemudian berkaitan dengan apa. Kita berkomunikasi dari dalam keluar, maka kita berkomunikasi kepada bagian otak yang paling dalam, yaitu bagian limbik, yang dimana berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan loyalitas, bicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang bukan bersifat rasional, ya, tapi lebih bersifat yang bukan irasional, tetapi yang menyangkut perasaan. Ya. Bahkan perasaan itulah yang kemudian bisa menyebabkan orang berubah dari A ke B. Banyak hal-hal yang kita temui di kehidupan kita. Ada hal yang menurut kita yang tadinya sangat yakin terhadap A, tetapi ada satu hal yang kemudian kita merasa kok kayaknya ini nggak, kurang bagus, lalu kita beralih ke yang B. Jadilah kita sebagai orang yang dikenal orang sebagai orang yang baik, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janjinya, maka itu hal-hal yang menjadi purple cow, menjadi pembeda tapi lebih baik di antara orang biasa, tetapi kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.